Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak. Sel darah penderita talasemia tidak normal dan tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Mereka membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Jika dua orang pembawa sifat menikah, anak bisa lahir dengan talasemia mayor. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga di Indonesia. Untuk itu, hadir program Peduli Talasemia, sebuah inisiatif yang nyata dan mungkin untuk dilakukan saat ini. Pertama, deteksi dini talasemia. Pemeriksaan sejak dini sangat penting untuk mengetahui risiko penyakit ini, khususnya bagi calon pengantin dan anak-anak usia sekolah. Kedua, sosialisasi dan edukasi talasemia. Masyarakat perlu dibekali dengan informasi yang benar tentang talasemia agar dapat mencegah dan menangani penyakit ini secara tepat. Dan yang ketiga, inovasi produk halal untuk talasemia. Upaya ini ditujukan untuk mendukung pengobatan dan gaya hidup sehat penderita talasemia dengan menjamin produk yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai kehalalan. Program Peduli Talasemia tidak hanya responsif terhadap isu kesehatan, tetapi juga mendukung ekosistem halal nasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat. Mari bersama, kita peduli dan ambil peran dalam mencegah dan menangani talasemia di Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, yuhdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati Kepala Bidang Diklat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Dr. Mula Warman Hanase, Master Hum. Yang kami hormati Direktur Istiqlal Halal Center, Bapak Haji Nurhain Mukhdar, LCMA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Bapak Dr. APT Adang Firmansyah MS, dan Direktur Talasemia Riset Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Ibu Dr. Apoteker Revika Rahmaniar M Farmasi. Yang kami hormati Pembina dan Pendiri Yayasan Talasemia Indonesia, Bapak Haji Ruswandi, dan Ketua Yayasan Talasemia Indonesia, Bapak Okta Riono Hendratama. Yang kami hormati perwakilan PT Pos Indonesia, Bapak Henry Lesmana. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hasanah Estefi, Bapak Haji Irfan Firmansyah. Dan yang kami hormati para undangan yang Allah muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak karunia pada kesempatan hari ini, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri acara Peduli Talasemia dengan tema inovatif menuju ekosistem halal dan inklusif dan berkelanjutan. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi kita
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini merupakan orang-orang yang akan kelak mendapat syafaat yaumul akhir insya Allah. Amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Nurhain Mukhtar LCMA selaku Direktur Istiqlal Halal Center. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Nazaruddin Umar MA, yang saya hormati Bapak Dr. Apoteker dan Firmansyah, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, yang kita hormati Bapak Haji Ruswandi, pendiri dan pembina Yayasan Thalassemia Indonesia, dan juga Bapak Oktaryono Hendra Tama, para hadirin, Bapak yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayah kepada kita hari ini. Mudah-mudahan segala yang kita perbuat hari ini menjadi amal baik kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Menteri Agama yang kami hormati, bahwa kami hari ini akan melangsungkan rencana kegiatan peduli atau program thalassemia berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dan juga Yayasan Thalassemia Indonesia. Ini sebagai bagian dari inovatif pengembangan inovasi ekosistem halal yang berkelanjutan, yang dimana IHC adalah bagian yang terpenting yang lahir dari Istiqlal untuk mengedukasi, memberikan pelatihan, dan juga bagian dari movement halal di Indonesia. Kami perlu sampaikan juga kepada Pak Menteri Agama bahwa IHC sampai hari ini sudah mempunyai hampir 216 pendamping halal di seluruh Indonesia, dan juga hampir mensertifikasi produk halal UMKM lebih dari 2.000. Artinya ini menjadi program kegiatan IHC. Ke depan kami IHC akan mendirikan LSP, LPK, dan kemudian LPH. Ini mudah-mudahan menjadi program kita. Salah satu program yang terpenting hari ini yang kita tangani adalah program thalassemia, yang dimana program ini menjadi bagian terpenting bagi kegiatan pengembangan industri halal. Kami tentu banyak berterima kasih kepada tamu undangan pada hari ini, terutama dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Yayasan Thalassemia Indonesia, dan juga hadir di sini datang kita Bapak Haikal dan juga Ibu Nova. Dan kemudian kami juga terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang sudah memberikan kontribusi kepada kita dan hari ini menjadi bagian terpenting bagi kita. Dan juga kepada PT JNE kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian sampai dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya-tanya kok kerjasama dengan Istiqlal, yang hubungannya kalau dibilang satu bidang agama, ini masalah kesehatan dan lain sebagainya. Tapi di sini orang banyak yang belum tahu bahwa ada halal center Istiqlal. Perlu kita ketahui, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa thalassemia ini kita mendirikan yang namanya perhimpunan dan yayasan itu sudah 43 tahun. Dari mulai 1 sampai 2 sampai 10, dan sekarang jumlah penyandang thalassemia mayor di Indonesia sudah mencapai hampir 14.000, persisnya 13.939, dan berada di 68 kota di 26 provinsi.
Dari tahun ke tahun terus bertambah jumlah penyandang. Padahal thalassemia ini bisa dicegah, tapi memang cegahnya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada kita harus menghindari perkawinan, yaitu seorang pembawa sifat jangan menikah dengan pembawa sifat lagi. Kalau menikah dua-duanya pembawa sifat, maka bisa melahirkan yang namanya thalassemia mayor, yang betul-betul anemia berat, yang harus menjalankan transfusi darah setiap bulan bisa 2-3 kali seumur hidup, karena obatnya sampai ini hari belum ada. Bukannya tidak ada, belum ada. Jadi kami melihat dari waktu ke waktu anak-anak kami yang jumlahnya tadi hampir 14.000 dengan penuh kebosanan karena harus menjalankan rutinitas transfusi darah yang nggak nyaman sebetulnya. Dan ada efek daripada transfusi yang terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh si anak. Sudah berlebihan, overload, dan ini harus dikeluarkan setiap hari, yaitu dengan mengkonsumsi obat yang namanya obat kelasi besi. Alhamdulillah, dengan obat-obat yang ada sekarang yang boleh dikatakan kurang nyaman, tapi kita alhamdulillah bersama-sama kerjasama dengan STFI dan juga dengan nantinya Istiqlal, kita sudah membuat obat kelasi besi, yaitu herbal kelasi besi. Hanya kalau herbal belum bisa di cover oleh BPJS. Nah, disinilah kita bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mendukung agar anak-anak kita yang berjumlahnya lebih sebetulnya dari 14.000, karena yang 14 itu yang terdaftar, banyak yang belum terdaftar karena ketidaktahuan thalassemia itu. Karena pemerintah sendiri tidak ada yang namanya promosi kesehatan untuk thalassemia, sama sekali belum ada. Bagaimana masyarakat mau tahu? Sedangkan kita tangannya cuma 2. Kalau pemerintah kan tangannya banyak. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan Kementerian Agama, kalau nggak salah, apa namanya itu, pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Kalau bisa siswa-siswanya itu di screening, diperiksa apakah dia membawa sifat atau bukan. Lebih cepat kita mengetahui bahwa kita itu pembawa sifat, itu lebih baik, sehingga dia bisa mencari yang normal. Karena di sini di thalassemia itu adalah penuh dengan kebosanan dan kejenuhan, entah itu si penyandangnya ataupun anak buahnya, yang harus menjalankan transfusi setiap bulan bisa 2 kali. Saya kira dalam hal ini kami sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bisa bekerja sama kita bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusandi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Bapak Dr. Apoteker Adang Firmansyah, MSI. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama sekaligus Imam Besar Bapak Profesor Dr. Nazar Ahmad. Kemudian saya hormati Badan Pengurus Masjid Istiqlal, kemudian Direktur Istiqlal Health Center, Ketua Pembina Yayasan Thalassemia Indonesia Bapak Ruswandi,
beserta seluruh tamu undangan yang bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kebahagiaan yang luar biasa buat kami bisa bersama-sama berdiri di sini untuk menginisiasi satu program yaitu Peduli Thalassemia yang alhamdulillah dalam hal ini Istiqlal ikut mensupport kegiatan ini, di mana kami adalah kampus yang memiliki kewajiban tridharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Thalassemia sendiri menjadi perhatian kami di kampus. Sebetulnya ada beberapa faktor. Yang pertama, kami menilai bahwa thalassemia itu makin meningkat penderitaannya dari 2019, 2020, sekarang udah sampai ke 13 tahun. Keduanya, harapan hidup orang thalassemia itu masih di bawah 40 tahun. Artinya jarang sekali orang yang thalassemia bisa hidup lebih dari 40 tahun. Biasanya meninggal karena bukan hanya thalassemia-nya, tapi karena dampak-dampak terapi thalassemia, termasuk penumpukan zat besi dan sebagainya, sehingga kita tidak jarang sekali melihat orang thalassemia hidup di atas 40 tahun. Ketiganya, kami melihat bahwa thalassemia sendiri merupakan salah satu kondisi yang cukup menyedot dana BPJS yang cukup tinggi, yaitu 600 miliar per tahun. Kemudian kami melihat, coba kombinasikan dengan apa yang kami lakukan di kampus. Salah satu riset yang kami lakukan ternyata ada yang beririsan, Pak Menteri, yaitu ada senyawa-senyawa yang kami isolasi. Dalam hal ini salah satunya grazilin dari thalassemia, dari kayu secang, yang punya aktivitas sebagai kelasi besi, penarik senyawa besi dari tubuh. Nah, untuk itulah kemudian kami berkolaborasi dengan JTI untuk membuat satu produk inovasi yang alhamdulillah ini TKDN 100%, artinya secang dari Indonesia, pelarut segala macam dari Indonesia, alat-alatnya dari Indonesia, dibuat oleh pabrik Indonesia. Jadi ini 100% Indonesia, dan alhamdulillah ini bisa diterima dengan baik oleh para penderita thalassemia, sehingga keluhan-keluhan yang biasanya didapat saat mengkonsumsi obat-obat kelasi besi yang biasa sekarang lebih ringan. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Yayasan Thalassemia ataupun POPTI yang telah bersedia untuk mencoba produk kami, produk anak bangsa ini, sehingga bisa bermanfaat. Karena sebaik-baiknya riset kalau tidak diimplementasikan di masyarakat tentu saja tidak ada gunanya. Dengan kolaborasi yang sekarang jauh lebih besar dengan Istiqlal, begitu juga dengan dukungan para inisiator donatur dari PT POS, dari JNE, dan mudah-mudahan yang lainnya segala bergabung untuk memberikan donasi agar si kelasi besi herbal ini bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik awal kita untuk bergerak lebih luas lagi, baik dari screening, baik sosialisasi ataupun pengobatan. Untuk itu kami berharap kita akan terus berkolaborasi, Pak Hayat, Pak Imam Besar, dengan harapan bahwa perguruan tinggi dan masjid itu melahirkan inovasi-inovasi, iptek dan kemajuan-kemajuan untuk peradaban. Tidak hanya sebatas ritual keagamaan masjid itu, tapi juga melahirkan perkembangan iptek dari masjid itu bisa lahir. Mudah-mudahan seperti itu, berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adam atas sambutannya. Thalassemia inovatif menuju ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yang saya hormati rekan-rekan para pengurus PPNI, ada Dr. Ning, Direktur Halal Masjid Istiqlal, Nurhi, tentu dan kita Pak Iswan. Terima kasih Pak atas kehadirannya di masjid kita ini, dan semoga nanti kerjasama ini nanti akan membawa pemanfaatan untuk kemanusiaan. Tentu yang kita hormati Dr. Adam Firmansyah, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, kemudian Dr. Rafika Rahmaniar, Direktur Thalassemia Research Center STEPI, kemudian ada Tariarmo yang datang, Bapak Henry Lesmana dari PT Pos Indonesia. Tentu di sini ada teman saya juga, Pak Eka, sama Ibu. Bapak Ibu sekalian, jangan memandang kecil apa yang kita lakukan hari ini, tapi ini sangat besar artinya dalam dunia kemanusiaan, dan ini sangat penting artinya untuk kita semuanya umat Islam dilatih di Masjid Istiqlal yang punya peranan nasional dan internasional. Imam Besar Istiqlal ditunjuk sebagai International Grand Imam Association, Ketua Imam Masjid sebelumnya oleh United Nations PBB di New York bulan Februari lalu diminta untuk menangani pembangunan masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Bagaimana masjid-masjid mereka itu nanti bisa mencontoh Istiqlal, ya, menggagas Islam yang modern. Juga Imam Besar Istiqlal jadi Ketua IPIM, ya, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia. Masjid kita 800.000 orang, 800.000 jumlahnya, belum termasuk musalah. Musalah dan masjid berarti lebih 1 juta, dan kalikan jamaahnya semua luar biasa. Itu 83% adalah warga penduduk Indonesia. Alasannya kita semua ya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat bocor. Ya, ini sangat membahayakan. Karena itu memang inovasi-inovasi dengan kehadiran sekolah tinggi farmasi kita ini diharapkan nanti bisa membuat penelitian-penelitian yang bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat dalam dunia kemanusiaan. Jumlah penyakit yang bermunculan tidak berbanding lurus dengan temuan-temuan obat yang dihasilkan. Penelitian kita kalah bersaing dengan perkembangan penyakit begitu banyak, melakukan sintesa dengan penyakit-penyakit lain sehingga melahirkan suatu jenis penyakit. Sementara dunia farmasi kita belum mampu untuk mengimbanginya. Kemudian juga dunia farmasi juga masih mengalami kendala-kendala tertentu, ya, berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan model kemampuan. Jadi saya kira juga obat-obat herbal itu juga sudah saatnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kita juga, ya, karena di Amerika sendiri juga sudah digalakkan obat-obat herbal. Dan obat herbal, walaupun juga ada beberapa obat herbal itu yang masuk atau tidak kesehatan, tetapi insya Allah pada umumnya obat herbal itu apalagi kalau sudah mendapatkan semacam isi dari BPOM, ya, itu saya kira lebih aman. Nah, karena itu Masjid Istiqlal ini berkewajiban juga untuk mensyiarkan
memproteksi penyakit-penyakit yang berbahaya seperti thalassemia ini. Karena itu kehadiran Istiqlal bukan hanya untuk melegitimasi kehalalannya, tetapi juga untuk mempromosikan sekaligus bahwa ada obat murah meriah tapi punya efek yang sama dengan obat yang mahal lainnya, yang itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kita yang tidak mampu menjangkau obat-obat yang mahal. Ya namanya herbal, saya kira lebih di bawah harganya dengan obat-obat yang lain. Sekali lagi kami mendukung semua bentuk inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa. Ya, dan Istiqlal ini harus menjadi contoh. Ya, bukan hanya dari segi aspek halalnya, tetapi thayyibahnya juga harus menjadi contoh, dan berkahnya juga harus menjadi contoh. Halalan thayyibah buah barakah. Inilah yang kita akan kembangkan Istiqlal. Insya Allah juga inovasi yang lain di Istiqlal juga akan kita lakukan. Dan kami juga mengundang kawan-kawan yang punya niat suci untuk memberdayakan agama Allah, yang umat Allah, hamba Allah di Istiqlal ini. Pak Haikal bersama Ibu nanti juga kita akan menghayatnya sebagai menjadi orang dalam Istiqlal di Istiqlal ini. Beri masukan kepada kami Pak Haikal dan Ibu, apa yang harus kita lakukan li'ilai kalimat kita untuk meninggikan kalimat Allah. Saya sangat bangga menyaksikan teman-teman kita yang bekerja untuk itu, karena di bawah mati itu hanya selembar peka. Kalau kita mampu memberikan wakaf itu dalam bentuk inovasi, dalam bentuk membangun, dalam bentuk berkontribusi, wakaf hasil-hasil penelitiannya, ya, itu juga adalah amal jariah buat yang bersangkutan. Karena itu atas nama Masjid Istiqlal dan juga Saudara Menteri Agama Indonesia, insya Allah ini harus kita angkat, Pak. Bagaimana supaya gagasan kita hari ini bisa juga diperkenalkan di pondok pesantren dan perguruan tinggi di bawah nama Menteri Agama, yang komunitas kami itu kurang lebih 10 juta santri dan mahasiswa. Jadi bukan jumlah yang kecil. Apalagi kalau ditambahkan dengan jamaah masjid, dahsyat. Dan inilah yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berkati kita pada hari Jumat yang mubarakah ini. Allahumma taqabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak sekaligus melaunching secara resmi program Peduli Thalassemia. Baik, Bapak sekalian, dengan mohon didampingi oleh Pak Sadi dengan Pak Rekan Ketua, kita bersama-sama launching Anasar. Gimana caranya? Dengan mengucap basmalah. Ya, baik. Saya kira ini lebih afdal daripada menekan tombol. Yaitu mari kita baca Ummul Quran yang disimpulkan dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, Bismillah, launching program Peduli Thalassemia ini di Istiqlal. Kita mohon dan kasihan kepada Bapak Menteri, mohon untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bapak Menteri dan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia serta Yayasan Thalassemia Indonesia. Mohon tetap di tempat Bapak. Bayar kajian dulu.
Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kepada Dr. Apoteker Adam Firmansyah MSI, dan Bapak Octavian Mahendra Tanam. Boleh sebagai simbolis dipegang lalu foto bersama. Pas tanda tangan. Baik, terima kasih, berkenan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sebagai simbolis kepada anak-anak. Terima kasih Bapak. Mohon berkenan untuk terjadi foto bersama anak-anak. Pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lila Gunarsari selaku acara pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak. Sel darah penderita talasemia tidak normal dan tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Mereka membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Jika dua orang pembawa sifat menikah, anak bisa lahir dengan talasemia mayor. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga di Indonesia. Untuk itu, hadir program Peduli Talasemia, sebuah inisiatif yang nyata dan mungkin untuk dilakukan saat ini. Pertama, deteksi dini talasemia. Pemeriksaan sejak dini sangat penting untuk mengetahui risiko penyakit ini, khususnya bagi calon pengantin dan anak-anak usia sekolah. Kedua, sosialisasi dan edukasi talasemia. Masyarakat perlu dibekali dengan informasi yang benar tentang talasemia agar dapat mencegah dan menangani penyakit ini secara tepat. Dan yang ketiga, inovasi produk halal untuk talasemia. Upaya ini ditujukan untuk mendukung pengobatan dan gaya hidup sehat penderita talasemia dengan menjamin produk yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai kehalalan. Program Peduli Talasemia tidak hanya responsif terhadap isu kesehatan, tetapi juga mendukung ekosistem halal nasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat. Mari bersama
Kita peduli dan ambil peran dalam mencegah dan menangani talasemia di Indonesia.